Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yep. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi juga. Sehat Pak Yep? Alhamdulillah Bu, Ibu gimana? Ya, Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Pak Yep di pendampingan individu ke-6 ini sekaligus pendampingan yang terakhir. Terakhir Bu. Ya, Alhamdulillah kita sudah di penghujung program. Ya, Alhamdulillah ya nggak terasa ya Pak. Nah di sini fokus pendampingan kita kali ini yang akan kita diskusikan yang pertama itu seperti biasa nanti proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Nah lalu nanti juga kita akan berdiskusi mengenai refleksi hasil survei yang Bapak bagikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid-murid Bapak. Lalu setelah itu kita juga nanti akan berdiskusi mengenai perubahan dalam pembelajaran selama 6 bulan ini Bapak mengikuti program Guru Penggerak. Lalu nanti juga kita akan berdiskusi mengenai hasil dari pemetaan aset Bapak bersama para aktor yang lain. Dan nanti saya juga di sini meminta izin untuk berdiskusi dengan salah satu aktor yang ketika itu Bapak ajak berdiskusi ketika pemetaan aset. Lalu yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan mengenai persiapan panen hasil belajar di Lokakarya 7 nanti. Ya, nah itu bisa kita mulai Pak. Ya, yang pertama di sini apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Ya mungkin 1 bulan ini yang sudah saya dapatkan atau berjalan itu tentang kepemimpinan, tentang pengelolaan sumber daya mulai yang tadi aset sekolah itu. Kemudian mulai merancang program-program untuk Lokakarya 7 itu program tentang kombucha itu literasi gitu ya. Lalu di sini bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Pak? Jadi di PI 5 kemarin kan sudah dibahas bahwa Pak nanti di PI 6 akan diminta salah satu rekan sejawat atau aktor gitu ya Pak ya, aktor pemetaan diskusi. Lalu juga Bapak nanti Bapak tolong minta di share itu survei ke rekan sejawat, kepala sekolah dan murid-murid Bapak. Nah seperti itu, bagaimana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya Pak? Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Pertama saya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan murid. Kemudian saya membagikan instrumen-instrumennya itu untuk melalui sesuai itu juga pemetaan aset melalui pendekatan bagja itu. Jadi sudah disebar kuesionernya, sudah itu juga. Selain itu juga tindak lanjutnya itu saya membuat perencanaan pemetaan aset tentang memakai tahapan bagja. Ya, dan diskusinya sudah dilakukan ya Pak ya sebelum PI 6 ini ya. Nah lalu hal-hal apa saja yang dianggap sebagai capaian Pak selama 1 bulan terakhir ini? Yang capaiannya mungkin sudah mulai melaksanakan program yang sudah direncanakan, itu tentang tahapan program kombucha itu Bu. Oh iya. Jadi kombucha itu kegiatan rabunan baca yang kolaborasi. Nah di sini saya memberikan apresiasi ya kepada Bapak atas kemajuan-kemajuan yang selama ini Bapak lakukan, atas peningkatan-peningkatan yang Bapak lakukan dari mulai awal pertama masuk pendidikan guru penggerak sampai sekarang itu sangat terlihat sekali ya Pak ya peningkatannya gitu. Apalagi sekarang sudah mencapai di modul 3.3 ya Pak ya. Semua materi alhamdulillah sudah tersampaikan. Support dukungan dan dorongan dari Ibu, motivasi juga. Ya, dan Ibu Fasil tentunya ya yang di LMS kan semuanya ya materi kita didampingi oleh Ibu Fasil. Nah lalu di sini kita lanjut ke refleksi hasil survei ya Pak ya. Iya. Nah di sini setelah saya melihat hasil survei instrumen-instrumen yang Bapak bagikan di sini terlihat sekali gitu peningkatannya. Yang waktu dulu kan kita pernah membagikan itu ya Pak instrumen itu yang dulu masih ada beberapa poinnya itu yang poin 3 gitu ya Pak. Nah sekarang alhamdulillah hampir semuanya poin 4 ya Pak ya sudah sangat terlihat peningkatannya. Nah di sini berdasarkan hasil feedback
dari instrumen-instrumen tersebut apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak. Di sini nanti tolong bisa dijelaskan dari masing-masing responden, dari kepala sekolah bagaimana, rekan sejawat gimana, dan dari murid Bapak juga bagaimana untuk yang kurang baik dan perlu ditingkatkan. Yang mungkin yang perlu ditingkatkan itu pengembangan diri, Bu. Terus harus konsisten menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaru gitu. Itu dari hampir rata-rata dari kepala sekolah, dari guru juga itu hampir seperti itu gitu kekurangannya. Kemudian ya, untuk murid itu sering terus berdiskusi gitu dengan murid, dengan orang tuanya gitu, itu yang mungkin perlu ditingkatkan lagi, lebih konsisten kepada orang tua begitu. Jadi Satu dua arah gitu. Ya, Intens gitu. ya, diskusi bersama orang tuanya. Nah, di sini apa rencana Bapak ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tersebut tadi, Pak? Pengembangan diri berarti ya, Pak? Mungkin pengembangan diri saya terus pengembangan dirinya terus belajar untuk menghasilkan karya-karya atau inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas murid dan kualitas diri saya sendiri gitu, Bu. Terus ingin memotivasi rekan-rekan sejawat, teman saya misalkan ikut CGP, ikut pelatihan-pelatihan gitu, mendorong teman-teman yang belum mengikuti pelatihan mengajak gitu, yang memotivasi juga gitu. Dan Kemudian Bapak siap mendampingi. Insya Allah. Dan Kemudian mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya sudah dapat waktu CGP itu. di sini siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tersebut? Ya mungkin seluruh komunitas sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, misalkan kepala sekolah, rekan sejawat guru-guru, murid-murid, dan komite juga, kemudian orang tua siswa atau murid, itu yang mungkin saya akan libatkan. Iya, seluruh stakeholder. Iya. Nah, di sini kita selanjutnya akan berdiskusi mengenai perubahan dalam pembelajaran ya, Pak. Nah, setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak ini, Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Yang pertama mungkin dari mindset saya dulu, Ya. Mungkin dulu berpihaknya bagaimana saya sekarang berpihaknya pada murid, itu yang mungkin mendasarnya. Kemudian dari metode mengajarnya juga sudah mulai mengenal PSE, Bu, berdiferensiasi, itu mungkin berpihak pada murid juga. Budaya positif, itu sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari CGP, mungkin banyak sekali, Bu, gitu. Terutama selain juga mengajar, belajar menjadi kepemimpinan, pemimpin. Bagaimana menggali aset yang ada, aset manusianya, aset alam, misalkan seperti itu. Terus kemudian juga bagaimana cara memutuskan sebagai pemimpin itu, keputusannya seperti apa, mengambil keputusannya itu. Maka banyak sekali lah ilmu yang saya dapat itu dari CGP ini. Nah, kalau tadi itu kan yang berhubungan dengan kompetensi Bapak sebagai guru ya, Pak ya. Nah, kalau ini berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Bapak setelah Bapak menjalani program 6 bulan ini, Pak? Ya, mungkin yang pertama siswa atau murid itu lebih berpartisipasi, Bu, ikut ya, semangat, meriah, kemudian lebih aktif gitu. Kemudian ada kolaboratif juga, murid sama guru sama orang tua gitu, jadi tidak sendiri gitu ya. Terus murid lebih percaya diri kepada dirinya gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi yang tadinya murid masih malu-malu, sekarang karena pembelajarannya lebih menyenangkan, jadi lebih percaya diri juga ya, Pak ya, untuk seperti presentasi seperti itu. Berani mengungkapkan pendapatnya bagaimana gitu, keinginan seperti apa gitu, udah berani gitu. Tampak dari alhamdulillah dari 6 bulan ini mulai kelihatan seperti ini gitu. Pasti tertular dari Bapak ya, Pak. Mudah-mudahan. Nah, di sini apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi Bapak? Yang mungkin yang pertama saya terima kasih kepada Ibu yang sudah membimbing saya, memotivasi saya untuk selalu terus belajar, semangat. Kemudian juga fasilitator ya, Bu. Kemudian juga lingkungan teman-teman kelompok yang memotivasi saya semakin giat belajar gitu. Karena lingkungan yang semangat membuat semangat gitu untuk belajarnya gitu. Itu mungkin, Bu. Alhamdulillah saling berbagi praktik baik ya.
Nah, di sini apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Mungkin kemenangannya itu yang pertama mengatur waktunya Bu, kepentingan sekolah, kepentingan pribadi, keluarga, itu jadi yang jadi papan hambatan ya Bu. Jadi apa ya, kalau itu jadi yang membuat saya agak susah itu gitu Bu. Jadi gimana ya, mengatur waktunya gitu, jadi prioritas CGP, prioritas keluarga gitu, Iya. itu intinya yang agak sulit itu mengatur waktunya gitu. Ya, dan alhamdulillah tantangan itu sekarang sudah bisa terlewati ya, Bu ya. Alhamdulillah. Bapak sudah bisa memastikan bahwa Bapak sudah bisa membagi waktu gitu Iya. antara tadi prioritas-prioritas tadi. Nah, sekarang kita melanjutkan ke penilaian pemetaan aset ya, Bu ya. Nah, proses penilaian di sini siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset, Pak? Kemarin yang terlibat itu yang pertama Bapak Kepala Sekolah, yang jelas itu pimpinan kita sekolah, yang kedua rekan-rekan sejawat atau guru-guru, kemudian ada siswanya, muridnya juga, ada orang tuanya, bahkan selain itu saya melibatkan komite sekolah juga begitu. Jadi ingin menggali potensi dari segala arah, dari segala bidangnya, dari siswanya sebagaimana, orang tuanya, dari pihak pemimpinan seperti apa, rekan sejawat seperti apa. Jadi ingin menggali harapan apa atau aset apa yang ada di sekolah ini. Lalu bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah SDN Karangasari ini, Pak? Yang mungkin saya yang pertama mendesiminasikan kepala sekolah dan rekan sejawat, saya banyak diskusi, kolaborasi, jejak pendapat gitu. Terus saya menggali apa aja dari kepala sekolah dan guru-guru gitu. Jadi diseminasi itu yang pertama. Yang kedua, untuk komite saya dua arah, jadi langsung ke bapak komitenya gitu, menghadap, jadi ngobrol bersama dia itu, menggali potensi-potensi apa yang ada. Kemudian kalau sama siswa orang tua, saya juga mengunjungi juga ke orang tua ada, terus murid juga ada, terus dikumpulkan orang tua gitu. Ini aja. Lalu apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasinya? Yang mungkin maksud kurangnya itu pemetaan sumber daya alamnya gitu. Ya, jadi yang ada di sini jadi belum tergali. Terus yang solusinya saya itu asetnya itu, pemanfaatannya itu dibelah-belah gitu, misalkan dari aset alamnya seperti apa gitu. Jadi kalau diglobalkan jadi agak bingung gitu, jadi dipecah-pecah gitu, solusinya seperti itu. Lalu di sini bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini, Pak? Yang pertama ya jelas senang Ibu, ya, kemudian senang bisa berkolaborasi dan berkontribusi terhadap peningkatan sekolah. Mudah-mudahan hasil ini bisa menjadi rujukan untuk kemajuan sekolah khususnya ke depannya, dengan menjadikan pembelajaran itu yang berpihak pada murid gitu. Nah, lalu di sini apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah ini, Pak? Yang menjadi itu pertimbangannya ya Bu. Ya. Pertimbangannya mungkin dilihat dari muridnya, dari lingkungannya, dari alamnya gitu. Jadi pertimbangannya sehingga bisa dimanfaatkan secara efektif dan tepat guna untuk tepat sasaran lah untuk kemajuan sekolah dan murid tersebut. Dan kembali lagi kepada murid gitu, untuk kemajuan murid gitu. Lalu di sini apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung tadi, Pak? Mungkin sementara tidak ada Bu. Alhamdulillah berarti sejauh ini sudah terpetakan dengan baik ya, Pak ya. Nah, siapa tahu nanti kedepannya ada tambahan lagi, kan kita itu dinamis ya, Pak ya. Nanti misalnya ada apa lagi dan itu bisa dijadikan aset ternyata, nah seperti itu. Ya, di sini Bapak, saya ingin berdiskusi dengan salah satu aktor yang ketika itu Bapak ajak berdiskusi. Nanti bisa tolong dipanggilkan. Oh bisa Bu. Oh iya. Oke. Sebentar Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini
dengan Ibu Ibu Ratna yang kemarin ikut observasi juga ya Bu ya. Nah, dan sekarang diajakin lagi berdiskusi pemetaan aset ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, Bu. Nah, di sini sedikit saja ya Bu ya, kita akan berdiskusi mengenai pemetaan aset yang ada di SDN Kanangasari ini kemarin. Nah, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah SDN Kanangasari ini Bu? Sebelumnya, Pak Ief melakukan diseminasi terkait konsep pemetaan sumber daya, kemudian kami melakukan identifikasi dan melakukan pemetaan sumber daya melalui proses diskusi siswa. Lalu apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangannya awal-awal masih bingung memetakan aset atau sumber daya tersebut dalam 7 modul utama. Nah, lalu di sini bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini? Saya senang sekali karena melalui forum diskusi terkait identifikasi aset tersebut menambah wawasan saya tentang sumber daya. Saya juga mulai memahami bahwa sumber daya di sekolah itu tidak hanya sarana dan prasarana saja. Selain itu, hal ini merubah cara pandang saya bahwa kita harus berpikir berbasis kekuatan bukan hanya berfokus pada kekurangan. Dan kita bisa mengoptimalkan ya Bu ya aset yang ada gitu ya. Nah, di sini apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah ini Bu? Pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah diantaranya adalah kebermanfaatannya, kelayakannya, dan kesesuaian dengan kebutuhannya. Nah, di sini apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Saya rasa sih tidak ada, Bu. Ya, alhamdulillah berarti sudah terpetakan dengan baik ya Bu ya sejauh ini. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua tetap bisa berkolaborasi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama ya, Bu. Nah, ini dilanjut kita persiapan panen hasil belajar ya Pak Ip ya. Nah, di sini apa ide Bapak untuk alhamdulillah, apa ide Bapak untuk persiapan nanti panen hasil belajar di Lokakarya 7? Ya mungkin persiapan saya itu menampilkan hasil karya siswa, kemudian dari yang sudah dilakukan, kemudian juga program literasi yang saya programkan kemarin itu Kabuca itu yang ditampilkan ya. Tadi ya Bapak sudah menyinggung itu yang akan ditampilkan ya. Kalau tadi kan idenya, kalau sekarang apa yang akan Bapak pamerkan pada saat panen hasil belajar nanti Pak? Ya mungkin hasil dokumentasinya Bu, hasil program-program kegiatannya, kemudian makanan-makanan tradisional seperti itu yang ada di lingkungan sekolah mungkin itu, kearifan lokalnya gitu. Oh iya Pak. Nah, nanti di sini Bapak itu akan berdiskusi bersama rekan-rekan CGP Bapak yang satu kelompok. Nanti siapa yang akan terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi nanti di Lokakarya 7 nanti. Nah, jika seandainya Bapak nanti yang terpilih untuk jadi penyaji di kelas berbagi, maka yang perlu Bapak siapkan yang pertama itu materi ya Pak ya. Ya, materi yang akan dibagikan ke peserta panen belajar. Nanti rambu-rambunya, nanti rambu-rambu penyajiannya bisa dilihat pada lampiran di Lokakarya 7. Nah, lalu selain materi juga di sini PPT atau bahan tayang yang akan dipaparkan saat kelas berbagi. Nah, itu yang akan disiapkan ketika Loka 7 ketika Bapak seandainya Bapak terpilih sebagai penyaji gitu dalam kelas berbagi. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Mengapa di sini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak. Selama ini Bapak sudah berbagi praktik baik itu dalam pembelajaran daring, baik itu selama pendampingan individu dan selama Lokakarya gitu ya. Di sini kita saling belajar gitu ya satu sama lain, saling berbagi praktik baik tadi. Lalu di sini saya juga mendorong Bapak untuk terus-menerus
belajar gitu. Jadi jangan sampai berhenti di pendidikan guru penggerak ini ya Pak ya. Jangan nanti udah selesai 6 bulan sudah saja. Nah, di sini saya mendorong Bapak untuk terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran ya Pak ya. Jadi jangan berhenti di pendidikan guru penggerak ini. Nanti jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Ibu Fasil, maka perlu dicatat di dalam jurnal komunikasi DMS. Sekian pendampingan kali ini ya Pak ya. Terima kasih atas penerimaannya selama ini, selama 6 kali pendampingan ya Pak ya. Dan terima kasih juga Bapak tadi selalu berbagi praktik baik. Pokoknya semuanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Pak ya. Terima kasih sudah sudah berkolaborasi dengan baik gitu. Saya juga yang pertama ucapkan terima kasih kepada Ibu, mungkin di pendampingan terakhir ini, bukan di terakhir, mungkin ada kelanjutannya, tidak hanya dari program CGP aja gitu. Silaturahmi Iya, harus tetap silaturahmi terjaga ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu PP yang sudah mendampingi saya dari Agustus sampai sekarang hampir 6 bulan lebih, 8 bulan mendampingi saya, yang senantiasa mendorong, membimbing saya sampai ke titik ini. Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, permohonan maaf Bu, bila selama ini dari sekolah ada salah-salah kata, dari jamuannya, dari pendampingannya yang kurang pas, saya mohon maaf gitu. Jadi sebesar-besarnya. Bapak sudah sangat luar biasa ya penerimaan, jamuannya segalanya. Justru di sini saya juga tadi minta maaf barangkali selama mendampingi ini banyak kurangnya ya, misalnya barangkali ada slow responnya gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Itu aja Bu ya Bu. Ya. Berarti Lokakarya 7. Ya, siap-siap ya Pak ya, undangan sudah disebar tadi di grup. Nah, insya Allah tanggal 30 sampai bertemu lagi di Lokakarya 6 ya Pak ya. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Sama Ibu juga sehat. Amin. Sampai jumpa di Lokakarya 6 ya insya Allah. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.